Jadi menurut saya kalau kita berinvestasi di saham ini kita harus punya pengetahuan dan skill. Baik, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang merupakan juga seorang investor di Finance Sekuritas Palembang. Beliau merupakan sosok atau seorang pensiunan dari salah satu perbankan swasta terbesar di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yuda Hendra. Iya. Selamat siang. Selamat siang Pak Hendra, apa kabar Pak Yuda? Baik, Pak Rashid, terima kasih. Iya. Terima kasih dikasih kesempatan untuk sharing pengalaman walaupun terbatas ya. Ini nggak apa-apa. Yang penting kan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sana pengen tahu nih kira-kira atau lagi kebingungan nih. Sebentar lagi saya mau pensiun. Kira-kira aset saya ini mau diputarkan kemana kayak gitu kan, mungkin nanti Pak Yuda bisa sharing juga kan. Ngomong-ngomong Pak Yuda, pensiun udah berapa lama nih sampai sekarang? Sudah sekitar 5 tahun Pak. Udah 5 tahun ya. Yeah. Oke, jadi waktu pensiun di usia 55 tahun ya. Artinya sudah 5 tahun sampai dengan sekarang ya. Dulu ngomong-ngomong nih ya, kenapa mengalokasikan asetnya atau sisa dana pensiunnya itu ke saham? Jadi, Pak Yuda bisa di-sharingkan sedikit? Jadi gini, tentu waktu kita masih kerja kan kita masih punya penghasilan, punya income untuk aman lah ya. Nah, jadi kalau kita sampai umur 55 kan kita masih ada tiap bulannya masih dapat penghasilan. Nah, tapi kan kita harus berpikir bahwa kita hidup ini kan nggak cuma sampai di situ kan. Iya, betul. Nah, kita bisa umur 70, 80. Nah, selagi masa pensiun sampai ke umur 70-80 tetap harus kita ada yang expand yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan, baik itu untuk kebutuhan hidup hari-hari. Terus kita makin tua otomatis secara biasa kan sudah alami kita juga akan mengalami penurunan kesehatan. Betul. Sudah tidak fit lagi. Tapi harus kita beli vitamin. Jadi pada waktu kita masih kerja, itulah kita mulai harus berpikir pada itu kita punya passive income supaya kita setelah kita pensiun kita juga tidak mengalami kesulitan lah dalam membiayai hidup kita. Ya, itu. Nah, karena itu tentu yang kita dapatkan dari hasil kerja kita selama berapa puluh tahun itu tentu kita akan alokasikan. Nah, tentu kita kelola secara baik supaya aset-aset itu berproduktif. Nah, jadi pada waktu kita masih muda kita mungkin bisa alokasikan untuk investasi, apakah itu properti, apakah itu surat berharga, dan salah satunya mungkin kita juga tempatkan di saham. Nah, itu. Memutuskan itu terfikirkan selagi masih aktif bekerja atau setelah pensiun kira-kira? Masih aktif, Pak. Jadi kita artinya selagi masih bekerja sudah mempersiapkan gitu ya, Pak. Artinya kan kita alokasikan untuk kita punya anak, untuk pendidikan mereka, untuk apa. Nah, salah satunya investasi saya bilang ke saham. Kenapa ke saham? Kenapa ke saham? Karena saham ini kan kalau kita pelajari itu kan dari 700 emiten yang ada, itu jumlah uang yang dikumpulkan jauh lebih besar daripada sejumlah uang yang ada di perbankan. Nah, jadi di situ ada kesempatan peluang untuk kita menginvestasikan dana kita. Artinya uang yang beredar itu cukup besar. Nah, ya mungkin sebagian orang ya Pak ya agak takut gitu kan ketika mendengar kata saham, artinya selalu berpikir nanti uang saya habis gitu kan, nanti uang saya hilang gitu kan, boro-boro istilahnya mau dapat keuntungan ya. Uang pensiun ditaruh di sini justru nanti habis gitu kan. Mungkin ya bagi yang awam berpikir seperti itu gitu kan. Nah, Bapak waktu itu
mempelajarin dulu atau mencoba-coba dulu nih ketika di saham, atau emang sudah tahu nih sebelumnya? Jadi kebetulan saya sudah agak lama lah. Sudah agak lama ini. Tapi pada waktu itu kan kita taruh saham itu tidak data-data itu tidak seperti sekarang. Kita dapatnya gampang. Tapi karena kita berinvestasi saham, tentunya kan yang kita beli ini kan perusahaan, Pak. Iya, betul. Nah, kalau kita beli perusahaan, tentunya kita harus cari perusahaan yang menurut kita mempunyai life panjang. Nah, apakah misal masih 20 tahun lagi masih ada perusahaan yang 30 tahun. Nah, satu. Kedua, kita kalau menempatkan uang kita ini kan kita harus tahu siapa yang ngelolanya ini. Benar. Nah, jadi perusahaan itu apakah pernah mengalami gagal atau berkaitan dengan hukum misalnya. Nah, itu yang kita lihat ya. Karena dana kita ini kan dana untuk ke depan. Jadi menurut saya kalau kita berinvestasi di saham ini, kita harus punya pengetahuan dan skill. Nah, pengetahuan tuh ya minimal kita harus tahu lah apa itu saham. Nah, dasarnya, terus harganya yang wajar berapa. Saya bilang tadi kan. Nah, kriteria untuk kita milih saham itu kan kita pelajari. Nah, tentu salah satunya kalau menurut saya kan itu dari laporan keuangan. Itu yang paling basic mungkin harus diketahui sebelum memilih sahamnya apa. Dan satu lagi, kalau kita baru ini kita cobalah dari yang sedikit. Jangan kita nempatkan dalam jumlah besar tapi kita banyak gitu. Kita ibaratnya beli kucing dalam karung, nanti repot, Pak, kalau kita nggak tahu ikut-ikutan gitu loh. Kalau boleh tahu dulu, Pak, pertama kali mengalokasikan dananya nih di saham berapa kalau boleh tahu, Pak? Ya, karena saya konsep berpikirnya begini ya. Saya tidak akan menaruhkan satu telur itu dalam satu keranjang. Nanti kalau dia pecah ya pecah semua. Jadi karena saya kerja di perbankan, kami diajarkan untuk prudent. Jadi kehati-hatian itu menjadi ini. Jadi tidak juga harus dalam jumlah besar. Jadi kita belajar dari kecil-kecil ya sekitar 25-30% dari kita yang dari ada aset yang ada gitu. Nah, masih oke lah, itu nggak ada benar atau salahnya, nggak ada, tapi masing-masing itu satu tergantung daripada karakter kita. Benar. Nggak bisa ngomong kita ini pasti benar apa orang salah, nggak bisa, Pak. Karena berinvestasi ini kan nggak gampang. Punya tujuan masing-masing pasti. Betul, karena tujuan masing-masing dan karakter orang juga sesuai dengan karakter orang investasi. Ada orang yang maunya trader kan tiap hari, jadi dia punya waktu untuk mantau, untuk ini kan. Nah, kalau Pak Yuda sendiri nih, Pak, tipikal di saham ini seperti apa? Saya lebih long term, saya lebih jangka panjang. Artinya investor lah ya. Jadi kita itu salah satunya butuh kesabaran. Nah, yang ini yang kadang-kadang kalau kita tidak punya kesabaran itu artinya ini tips juga ya buat teman-teman ya, butuh kesabaran. Karena kita butuh kan jangka waktu 5 tahun atau berapa, bisa 10 tahun. Nah, tapi dari pengalaman saya, yang berapa emiten yang saya pegang sih, oke lah. Kalau karakternya kira-kira nih yang pengen cepet nih, pengen cepet kaya, artinya masuk kategori trader itu disarankan tak kira-kira, Pak? Jadi nggak ada saya bilang yang salah dan benar. Itu tergantung karakter orang. Tergantung karakter ya. Balik lagi. Ada orang yang memang karakternya ini disuruh investor ya nggak bisa. Jadi kalau ibarat pelari itu kan, pelari cepat, disuruh maraton dia nggak suka. Nah, yang suka maraton disuruh lari cepat juga. Tergantung mental juga. Jadi itu nggak ada yang bilang benar atau salah enggak. Nah, tapi yang saya tekankan, walaupun dia trader, dia harus punya pengetahuan yang lebih terhadap apa yang dia beli. Harus tahu betul apa yang perusahaan itu, kenapa dia beli perusahaan itu, tujuannya apa. Jangan ikut-ikutan. Nah, terus track recordnya bagaimana, itu sangat membantu ya untuk ini. Nah, terus kalau misalnya kalau trader ya menurut saya juga harus berani cut loss.
Harus berani cut loss. Harus berani cut loss. Misalnya sudah turun sekian persen, harus berani cut loss. Nah, yang kebanyakan saya bilang yang rugi tuh, kadang-kadang saya lihat teman-teman tuh begitu dia turun, dia harap bisa naik. Padahal turun lagi. Nah, ya, ini tips juga yang satu, kedua tidak berani. Waktu dia dibawa lagi, ndak nambah lagi, beli lagi, average-nya ndak ada, otomatis nunggunya itu lama. Bisa jadi. Oke. Artinya kalau bisa saya simpulkan, kalau misalkan mau trading ya, artinya kita sudah tahu ya, ada range-nya ya. Iya. Terus ada dana cadangan. Turun sampai harga berapa, berani buang. Iya. Gitu. Tapi kan orang sayang, Pak. Nah, itu tadi karakter. Nah, karena kan pasar itu tidak bisa kita prediksi gitu loh, susah. Ya kebanyakan orang kan artinya menurut saya penuh harapan lah ya artinya ya. Nah, tapi kalau menurut saya kalau kita emiten atau perusahaan itu mempunyai kinerja yang bagus, nah dia bagi dividen terus rutin ya, itu masih baik itu untuk ke depan itu. Gak masalah ya? Kita dengar pelajari kok. Ada yang setahun capital gain-nya bisa 20%. Misalnya itu aja. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat, bisa dipelajari. Rutin nggak dia ngasih dividen? Iya, gitu ya? track recordnya gitu. Nah, jadi kalau kita dari 700-an itu kita pilih-pilih dan kita pilih-pilih ya mungkin bisa, masih ada lah yang itu. Masih banyak kok perusahaan yang bagus di Indonesia. Sekarang kan banyak sekali ya Pak ya, apalagi di tahun kemarin ya, banyak sekali emiten baru ya, sampai dengan 50 lebih loh dalam satu tahun ya. Nah, Pak Yuda nih karakternya artinya kan ya mungkin cuman pengen memilih satu emiten saja, nggak mau yang lain. Seperti itu atau nggak kira-kira Pak? Enggak lah, saya membuka peluang. Ya ada, kalau kita emiten baru kan kita pelajari prospektusnya. Ada mungkin orang yang sangat fanatik yang pengennya itu aja yang dibeli. Itu bisa juga. Itu bisa. Tapi kalau misal ada yang baru, ya kalau mau cobalah sedikit. Supaya kalau misalnya karena belum tahu track recordnya. Nah, kalau saya biasanya saya akan lihat emiten itu paling tidak 5 tahun ke atas. Minimal 5 tahun. Buat saya. Nah, saya lihat dulu. Nah, kalau bagaimana perjalanan daripada historicalnya dilihat gitu dulu ya. Iya, dilihat dulu minimal 5 tahun. 5 tahun udah listing maksudnya. Iya, betul. Nah, terus saya lihat gross profitnya berapa persen gitu kan. Nah, net profitnya berapa persen, ROE-nya berapa persen, PBV-nya di bawah 1 enggak atau wajar lah dibandingkan industri sejenis gitu. Ya mungkin kalau Pak Yuda kan basicnya memang dari perbankan. Nah kira-kira nih Pak, seminimalnya bagi yang awam nih atau yang belum mengerti sama sekali, kira-kira tipsnya apa sih? Sederhananya saja. Ya itu tadi saya bilang tadi. Kalau kita mau aman tuh carilah market capitalnya yang besar, misalnya di atas berapa puluh triliun, misalnya 20 triliun. Artinya itu berbicara masalah aset ya. Aset. Nah, capital market kedua, saya bilang tadi gross profitnya kalau bisa dicari yang di 40% ke atas. 40% ke atas. ROE-nya misalnya 15%. Nah, nilai bukunya dibandingkan dengan kan bisa kita screenshot itu kan. Nah, itu ininya berapa sewajarnya. Pak Yuda ngomong-ngomong nih, setelah 5 tahun artinya ya sudah di saham. Lebih ya. Ya, cuman udah pensiun baru 5 tahun. Pensiun 5 tahun ya. Artinya Pak Yuda ini masuk di dunia saham sebelum pensiun. Sebelum ya. Bukan setelah pensiun baru. Iya, tapi kalau sudah pensiun kan kita lebih fokus ya. Ininya tuh. Lebih bisa memantau ya. Karena kita ada waktu lebih sedikit luang kan. Ininya itu. Nah, selama lebih dari 5 tahun ya. Perkembangan apa sih yang bisa dilihat sih Pak dari selama Pak Yuda di dunia saham sampai dengan sekarang? Yang jelas kira melihat itu artinya kan progres IHSG itu selalu naik. Cuman tahun 2000 kemarin 2021 itu kan turun kan 2020 karena ada pandemi kan orang pun nggak bisa memprediksi bahwa ada ini kan. Pasti. Nah, dan itu ada peluang. Ada peluang Pak ya. Nah, itulah peluang untuk kita kalau kinerjanya saya bilang bagus. Waktu murah-murah itulah kita bisa ambil dan sekarang kan terbukti gitu loh. Karena orang panik kan. Iya. Nah, karena kalau menurut saya memang kan ada siklus yang
98, 2008. Nah, artinya kan kita harus bisa lihat baca situasi juga. Situasi, ya. Ininya itu. Artinya di balik kepanikan orang selalu ada peluang. Ya, tapi dengan syarat carilah perusahaan yang punya kinerja bagus. Balik lagi ke Kalau menurut saya iya. untuk mendapatkan hasil yang bagus pasti perusahaan punya kinerja yang bagus yang akan survive. Nah, jangan kita beli perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang banyak yang disuspend kan salah-salah kan. Nah, itu kan ini repot buat kita. Nah, sedangkan dana itu kan untuk kalau bisa kita hari tua, kita bisa dapat dividen setiap setahun, ada yang setahun sekali, ada setahun 2 kali, kan lumayan. Betul. Itunya. Jadi kegiatannya apa nih sekarang Pak Ida? Saya ada Pak selain masih ada kegiatan supaya ya aktivitas ya. Aktivitas ya. Kita kalau hanya mantau saham bosan juga. Kalau kan kita sifatnya long term kan kita enggak. Oh iya. Enggak ini. Mungkin ini juga salah satu yang menarik Pak ya, karena ketika masih ada kegiatan lain, artinya kita juga tidak begitu terlalu memperhatikan setiap hari ya. Iya. Karena kan mungkin ya orang yang benar-benar gak ada kegiatan ya. Yang trader ya harus pantau terus. Ya, harus ya kan. Kalau enggak saya bilang kalau warnanya balik lagi ke karakter tadi ya. Karakter kalau dia enggak cut loss dia lupa. Kalau misalnya kalau saya jadi pemain trader saya harus berani cut loss, kuncinya buat saya. Itu atau misalnya begini main kalau ini ya misalnya dari aset 100% ya 80% kalau di saham kita taruh yang fundamentalnya bagus, yang 20% kita trader kan ya juga ada masalah misalnya. Itu ya. Tergantung bagaimana ngelolanya lah. Pinter-pinter ngelola tapi tergantung balik lagi ke karakter orang. Ininya tuh. Selain saham kan sekarang banyak sekali Pak ya instrumen investasi yang ditawarkan. Iya. Bener kan? Iya. Mungkin Pak Yuda juga tahu gitu. Iya. Yang sifatnya ya digital tentu saja ya. Ada yang inilah, ada yang itu. Iya. Kan. Dan banyak juga kenyataannya ya mungkin teman-teman di sana juga atau Bapak Ibu yang menjadi korban Pak. Betul. Iya kan? Ada tips nggak kira-kira Pak untuk mengetahui nih kira-kira mana nih investasi yang benar tuh seperti apa gitu kan, atau yang ciri-cirinya lah ibaratnya gitu. Jadi kalau menurut saya ini pengalaman saya, belilah yang kamu tahu, tahulah yang kamu beli. Belilah yang kamu tahu, tahu yang kamu beli. Jadi kalau kita beli misalnya saham ini kan saya bilang kita mempelajari perusahaan, kita beli perusahaan kita ini. Kita sebagai pemegang saham, nah tentu kita harus terdaftar di OJK, dan kita tahu apa yang kita beli perusahaan ini. Oh ini perbankan ini sudah berapa lama berdiri, nah IPO-nya berapa, nah sekarang selama sekian tahun bagaimana perkembangannya. Saya bilang tadi apakah dibagi dividen apa tidak, kalau menurut kita kan, menurut saya gitu kan. Nah itu, nah kalau saya tidak kenal, saya tidak mau ikut. Ya maksud saya tuh di luar saham gitu loh. Iya, di luar saham. Saya sama sekali enggak tertarik. Tapi ada yang menawarkan nggak kira-kira? Oh ada, banyak. Nah tapi itu saya karena prinsip saya, saya harus beli apa yang saya tahu. Apa yang kita tahu, simple sebenarnya. Tahu yang apa saya beli. Nah gitu loh. Artinya ya memang sebelum kita terjun ke sebuah investasi harus paham dulu. Mau apapun itu ya. Nah mungkin bagi orang yang paham dengan itu, ya silakan. Nah kalau buat saya yang tidak, ini saya sampai sekarang ini saya tidak tertarik. Ya tentu bagi yang mau harus sudah tahu juga konsekuensinya, risikonya gitu kan. Jangan sampai nanti menyalahkan. Oh kalau dalam investasi pasti ada risiko. Pasti ada risiko. Nah ini yang harus diketahui oleh teman-teman. Jadi bukan hanya ini hal-hal positif, negatifnya juga kita harus tahu. Wah, gitu saya bilang tadi kan. Oh kalau dia turun, bagaimana apa harus ini. Tapi mungkin ada kategori resiko ya nggak sih Pak? Pasti. Tidak ada yang namanya resiko. Ada resiko yang uangnya hilang karena tidak legal. Dan juga kalau disahamkan mungkin resiko pasar ya. Resiko. Kalau menurut saya, kalau perusahaan-perusahaan bagus ya, perusahaan bagi emiten bagus itu, dia turun paling 1%, 0 sekian persen. Tapi kalau perusahaan tidak bagus, 6% lebih. 6% lebih. Tapi mungkin bisa naiknya sampai 30%. Ini kan kalau auto reject atas. Nah kali yang bagus juga enggak naiknya paling-paling menurut saya mengalami 3%, 4% itulah bagus. Nah, 4%. Jarang sekali yang naiknya sampai puluhan. Lebih stabil ya. Nah lebih stabil. Itu pengalaman kalau saya. Di rata-rata Pak dalam setahun nih mungkin ya bisa jadi daya tarik juga ya buat teman-teman atau bapak-bapak di rumah.
dalam setahun itu persentasenya berapa, Pak? Kalau menurut saya antara kurang lebih 20%. 20%. 17 sampai 20. 17 sampai dengan 20 dari setiap tahunnya tuh, Pak. Iya. Wow, lumayan. Udah beli apa aja nih, Pak? Ya, dalam artian gini. Ya, kalau misalnya kita perbankan, pilihlah yang capital marketnya besar. Saya bilang kan bisa dipelajari bisa buka di RTI, kita lihat mungkin 5 tahun biar pergerakan daripada ininya. Ini disclaimer ya, bukan artinya fix bukan. Dalam 1 tahun itu dapat 20%. Ini dari pengalaman Pak Yuda sendiri selama ada yang lebih, tapi saya nggak pernah. Ada yang lebih ya. Ada yang lebih, tapi ada juga yang jatuh banyak kan orang kan. Jatuh banyak. Iya, artinya tergantung dari manajemennya tadi ya. Kalau saya sering ngomong, saya beli saham yang jalannya kayak kura-kura. Oh. Walaupun dia jalan, tapi maju terus, dikit gitu loh. Berarti butuh kesabaran ya, Pak. Balik lagi itu, sama kinerjanya yang bagus. Iya. Artinya dari diri kitanya kesabarannya gitu ya. Salah satu. Ya karena kan dia jangka panjang. Benar-benar. Jangka panjang. Bukan seorang trader gitu, Pak ya. Saya lebih ke investor jangka panjang. Investor ya. Kalau pilihan sahamnya, Pak, sektornya nih kira-kira? Ya perbankan masih oke, saya perbankan bilang. Ininya kan consumer good masih ada. Di kondisi zaman sekarang nih. Tinggal kita pilih-pilih, kita pelajari sendiri kok bisa kok. Dari sekian banyak itu ya. Nah, kita aja harus mau rajin cari informasi mengenai laporan keuangannya. Jadi saya sangat menunggu laporan keuangan 3 bulan. Kita bisa prediksi, misalnya 3 bulan awal Januari ini kan Maret nih kan. Maret, April dia keluar. Nah, kita bisa prediksi kira-kira ini sesuai dengan prediksi kita. Di 6 bulan kira-kira oke nggak kan gitu kan. Nah, kalau kita kan bisa ambil tindakan gitu loh. Oke. Ininya tuh. Pak Yuda sini kan investor, Pak ya. Dalam sekali beli di satu emiten ya. Itu sekali beli atau dicicil, nyicil Pak? ada. Dicicil, Pak ya? Nyicil juga. Kita nyicil juga. Enggak langsung di satu harga, Pak ya? Enggak nyicil. Kita nyicil juga ininya tuh. Oke, mungkin yang terakhir Pak Yuda boleh dikasih tips and triknya nih bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang calon pensiun mungkin 1-2 tahun lagi yang mau pensiun, kira-kira apa nih tipsnya nih kira-kira? Kalau yang masih bingung nih kira-kira kalau mau main saham menurut saya cuman itu tadi, carilah perusahaan yang berkinerja bagus, yang sudah di listing sudah di atas 5 atau 10 di atas 5 tahun ke atas lah. Terus dia punya gross profitnya itu misalnya dia 40% lebih, terus ROE-nya di atas 15%. Nah gitu, ininya salah satunya itu. Terus ya capital marketnya besar gitu kan, jadi tidak gampang di ini kan orang. Jadi saya lihat ini kan yang besar-besar itu kan banyak investor juga dari luar ya, dari asing. Biasanya kalau investor asing milih emiten itu kan mempunyai prospek lah. Itu. Jadi balik lagi, carilah perusahaan atau emiten yang berkinerja baik. Kuncinya cuma di situ, Pak ya. Itu, iya. Jangan ikut-ikutan ya. Jadi kalau misalnya yang baru-baru ya mulailah dari yang kecil. Kalau mau belajar saham ini, belajar saham belajarlah dari mulai dari yang kecil lah. Kita taruh tempat kan, jangan kita taruh ini kan, kita namanya belajar. Iya, disesuaikan juga, Pak. Iya, disesuaikan dengan aset kita seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan ya ini pengalaman aja, nggak benar, tapi mudah-mudahan ini bisa ya bermanfaat lah buat kita yang. Iya, terima kasih Pak Yuda waktunya sekali lagi. Bagi yang belum subscribe jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan di share, di like, komen. Bye bye.